Ulangan pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 29. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau, yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak. Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori. Tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetapkan di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang, bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered, lalu kita menyeberangi sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered. Ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghaburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza, dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Heshibon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Heshibon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan, pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Heshbon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas, tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu, kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu, sampai Gilead tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og, Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, Raja orang Amori, yang diam di Heshbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka, 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Heshbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu, dari tangan kedua raja orang Amori, itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan, sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya, ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob, sampai daerah orang Gesur dan orang Ma'aka, dan menamai daerah itu, yakni Basan, menurut namanya sendiri. Hawot Yair sampai sekarang. Kepada Makir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya. Dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisgah ke arah timur.
Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Mazmur pasal 39 ayat 8 sampai ayat 14. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepada mula aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegar. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Selah. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amsal pasal 10 ayat 3 sampai ayat 5. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan orang yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus,
yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni."